Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Lesen dari kelas 2B Teknik Elektro dengan NPM 22106136006. Ini saya akan menjelaskan proses praktikum fisika listrik gelombang dan cahaya. Yaitu pengenalan praktikum fisika listrik gelombang dan cahaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka untuk mengamati, mengeksplor, dan mempelajari konsep-konsep fisika yang terkait dengan listrik, gelombang, dan cahaya. Berikut ini modul praktikum, ada 6 modul yaitu pertama hambatan, kedua hukum Ohm, tiga hukum Kirchhoff, keempat kapasitor, lima transformator, keenam itu gelombang. Yang pertama itu hambatan. Pemahaman tentang hambatan sendiri adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Dengan rumus R sama dengan V per I. Rangkaian hambatan atau resistor ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian seri paralel. Kemudian tujuan praktikum dan kesimpulan. Pada praktikum ini bertujuan mempelajari konsep hambatan dalam rangkaian listrik dan mengukur nilai resistansi dari resistor yang berbeda menggunakan multimeter. Pada praktikum ini kita juga dapat mengetahui nilai hambatan terukur dan terhitung pada rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian seri paralel, dan rangkaian listrik. Nah, kesimpulannya yaitu pada praktikum ini juga membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pemahaman konsep dasar dalam rangkaian listrik. Yang kedua itu modul 2 ada hukum Ohm. Hukum Ohm sendiri adalah kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu pengantar atau hambatan besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung pengantar tersebut. Hukum Ohm menyatakan untuk suatu konduktor logam pada suhu konstan, perbandingan antara perbedaan potensial delta V antara dua titik dari konduktor dengan arus listrik I yang melalui konduktor tersebut adalah konstan. Dengan kenyataan tersebut yaitu V kita hingga dari I. Jika perbandingan tersebut dijadikan persamaan, dapat dituliskan I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Tujuan praktikum dan kesimpulan pada modul 2 ini yaitu melalui praktikum hukum Ohm diharapkan dapat memahami prinsip dasar dalam kelistrikan, mengamati secara langsung hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi, serta mengembangkan keterampilan pengukuran arus dasar dan pemecahan masalah dalam konteks kelistrikan. Kesimpulannya itu, kesimpulan praktikum hukum Ohm adalah bahwa hukum Ohm valid dalam rangkaian listrik dan efisiensi mempengaruhi hubungan antara arus dan tegangan. Modul ketiga yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri adalah hukum prinsip dasar dalam analisis rangkaian listrik yang dikembangkan oleh Gustav Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Tujuan dari praktikum modul 3 ini yaitu dalam praktikum atau analisis rangkaian listrik, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 digunakan untuk menguraikan dan memecahkan persamaan-persamaan yang berkaitan dengan arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Dengan kesimpulannya yaitu dalam praktikum ini bahwa hukum Kirchhoff adalah hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 valid dalam analisis rangkaian listrik. Praktikum ini juga membantu mereka peserta untuk mengembangkan keterampilan analisis, pengukuran, dan pemecahan masalah dalam konteks kelistrikan yang lebih kompleks. Modul 4 yaitu kapasitor. Kapasitor sendiri adalah rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C, yaitu suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday dengan satuan kapasitor itu Farad. Tujuan praktikum modul 4 ini yaitu tujuannya untuk pada rangkaian seri dan paralel adalah untuk
mempelajari dan memahami sifat-sifat kapasitor dalam rangkaian seri dan paralel serta mengamati pengaruhnya terhadap kapasitansi efektif dalam rangkaian tersebut. Kesimpulannya, yaitu praktikum kapasitor rangkaian seri dan paralel adalah bahwa dalam rangkaian seri kapasitansi efektif lebih kecil daripada kapasitansi individu, sedangkan dalam rangkaian paralel kapasitansi efektif lebih besar daripada kapasitansi individu. Modul yang kelima itu ada transformator. Transformator adalah sebuah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Transformator sering disebut juga trafo. Nah, trafo terdiri dari sebuah inti besi. Pada inti besi digulung dua lilitan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Hubungan antara tegangan V, arus I, dan banyak lilitan N adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Ls per Lp, di mana jenis-jenis transformator yang sering digunakan antara lain itu trafo step up, untuk mengubah dari tegangan rendah ke tinggi, dan trafo step down untuk mengubah tegangan tinggi ke tegangan rendah. Tujuan praktikum modul 5 ini yaitu oleh praktikum transformator dengan trafo step up dan step down diharapkan dapat memahami prinsip kerja transformator, mengamati pengaruh perubahan rasio jumlah lilitan pada tegangan dan arus transformator, serta mengembangkan keterampilan pengukuran analisis data dan pembacaan masalah dalam konteks transformator. Kesimpulannya yaitu praktikum ini adalah untuk bahwa transformator merupakan komponen yang sangat berguna dalam sistem kelistrikan karena dapat meningkatkan atau menurunkan tegangan dengan efisiensi yang tinggi. Yang terakhir itu ada modul 6 tentang gelombang listrik. Gelombang listrik adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik yang beralun secara periodik. Gelombang listrik memiliki sifat-sifat khas, termasuk frekuensi, panjang gelombang, amplitudo, polaritas, dan gelombang kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang merupakan perbandingan antara perbedaan satu panjang gelombang dan periodenya. Nah, untuk mengukur kecepatan gelombang, kita menggunakan rumus I sama dengan lambda per T. Untuk menghitung kecepatan gelombang juga dapat menggunakan frekuensi F, yaitu jumlah gelombang dalam satuan sekon, atau frekuensi adalah hertz atau hertz, rumusnya itu T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Sehingga rumus kecepatan gelombang juga dapat dituliskan sebagai V sama dengan lambda kali dengan F. Tujuan praktikum modul 6 ini yaitu dengan melakukan praktikum menggunakan osiloskop dan generator sinyal, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip dan karakteristik gelombang listrik, dan mengembangkan keterampilan dalam menggunakan peralatan pengukuran dan analisis. Kesimpulannya, pada praktikum ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menganalisis pengukuran dan memvisualisasikan gelombang listrik. Praktikum ini juga memberikan wawasan tentang penggunaan osiloskop dan generator sinyal untuk mencari data dalam pengukuran. Sekian proses yang tentang praktikum fisika listrik, gelombang, dan cahaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.